kita akan perjuangkan nanti ketika ada formasi dari P3, ada formasi baru PNS, kemudian dibuka untuk umum, nah kita mudah-mudahan bisa memberikan perhatian khusus, ada prioritas untuk P3K ya dibandingkan dengan orang-orang baru dari luar yang langsung daftar menjadi CPNS. Itu kira-kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Kami dari Aliansi Merah Putih ada nakes, namet, guru, penyuluh agama, penyuluh KB, juga guru SMP, SMK, SD sudah tergabung semua di Aliansi Merah Putih, Pak. Jadi kami itu dinaungi oleh Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan masih menggunakan PP 49 2018. Karena Undang-Undang ASN nomor 20 2023 sampai saat ini belum terbit peraturan pelaksananya atau PP-nya. Kami sudah beraudiensi ke KSP maupun ke lembaga lain, katanya masih dalam tahap harmonisasi. Tapi isinya seperti apa, RPP manajemen ASN itu kita belum tahu sama sekali. Apakah ada perubahan untuk ASN P3K lebih baik apa tidak, kita belum tahu. Karena apa? Kalau kita bicara PP 49 2018, ada hak-hak yang dibatasi untuk ASN P3K. Kalau kita bicara Undang-Undang 20 antara antara fungsi, peran, kedudukan itu ASN sama antara PNS dan P3K. Tapi ketika sudah bicara dengan hak dan kewajiban, kewajibannya sama, haknya yang dibedakan. Diatur masing-masing di peraturan pemerintah. Kalau PNS di PP 11 2017, kalau P3K di PP 49 2018. Inilah yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini terjadi dikotomi ASN di masyarakat, Pak, di tubuh ASN sendiri. Sehingga apa? Kita bertengkar di media sosial, Pak. Merasa PNS yang nomor 1, kita di nomor 2 kan. Katanya P3K ini orang-orang dalam atau yang enggak kompeten. Kita enggak seperti itu, Pak. Kita P3K ini mengikuti seleksi sesuai dengan aturan. Kita diusulkan oleh Pemda, formasinya dan disetujui oleh Kemenpan RB dan dilakukan seleksi oleh BKN dan kita mendapatkan NIP dari BKN resmi terdaftar sebagai aparatur sipil negara ASN P3K. Tapi ketika sudah bicara dengan hak, mohon maaf, kita tidak boleh mutasi. Perjanjian kerja paling singkat 1 tahun, maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja. Kita setiap triwulan membuat EKIN, membuat laporan kinerja, tidak berfungsi untuk menaikkan pangkat dan golongan, Pak. Kita hanya normatif aja sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja. Yang kedua, terkait dengan jaminan sosial, Pak. Jaminan sosial setelah kita nanti tidak dikontrak, itu kita tidak dapat apa-apa. Coba kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan nomor tadi berapa? Nomor 6 tahun 2023 kalau tidak salah gitu. Atau 2022 itu yang menjadi PP 35 2021. Seperti Pak Habibur Rahman lakukan di Bekasi kemarin, mengadvokasi teman-teman buruh Bio Farma. Ketika diberhentikan mereka diperjuangkan mendapatkan kompensasi, Pak. Sedangkan mohon saya seperti Bapak yang tadi mau menyampaikan dari Jogja, Pak. Dari Jogja ini pensiun nggak dapat apa-apa, Pak. Saya sampai kemarin waktu di Bogor saya merasakan sendiri, Pak. Beliau ini sudah mengabdikan menjadi guru puluhan tahun, ketika diputus kontrak tidak mendapat kompensasi apa-apa, Pak. Miris, Pak. Ini orangnya, ini pelaku, mohon sewu, maaf. Inilah contoh. Itu, Pak. Itu real terjadi, Pak. Pak, kalau di swasta itu masih PKWT itu mendapatkan kompensasi. Dan yang paling agak kita mau terkusik pernyataan Bu ini, Pak. ASN P3K seperti PKWT, Pak. Padahal kalau PKWT itu hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, bukan tetap, yang sifatnya musiman. Coba Bapak bayangkan kalau kita sebagai ASN, mohon maaf, saya sebagai nakes, dokter, dan guru, tenaga teknis yang lainnya, apakah itu pekerjaan musiman, Pak? Tidak kan? Itu pekerjaan yang wajib harus diadakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa ada namanya itu
eh, ada 6 yang harus diwajibkan pemerintah daerah yang disediakan termasuk kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Selamat datang, Pak. Itulah, Pak. Jadi kalau kita bandingkan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang ASN yang menaungi ASN P3K ini lebih baik Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu kesimpulan kami, Pak. Karena apa? PKWT itu setelah 5 tahun bisa menjadi PKWTT, Pak. Bisa menjadi pegawai tetap. Sedangkan kami, ini belum jelas teman-teman yang sudah nanti Desember 2025 ini mau diperpanjang apa tidak, ini belum tahu. Nah, makanya dari permasalahan semua ini, kami memohon kepada dukungan anggota DPR RI, anggota BAM, dari semua fraksi, dari semua komisi, untuk mendukung kami supaya ada peralihan status P3K ke PNS. Dengan cara regulasi, yaitu bisa melalui revisi Undang-Undang ASN, bila bisa melalui peraturan pemerintah, atau syukur-syukur kami berdoa bersama-sama, Pak, memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya menerbitkan kepres peralihan status P3K ke PNS. Itu yang kita harapkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah permasalahan yang bisa saya sampaikan, Pak. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dari Badan Aspirasi Masyarakat, karena kami ini bukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan musiman, bukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak pasti. Kami adalah ASN, aparatur sipil negara, tapi haknya masih dibatasi, seperti hanya untuk mutasi, untuk jenjang karir kami belum punya, Pak. Contoh lagi, dokter. Dokter itu kan dibutuhkan oleh pemerintah saat ini. Teman-teman dokter umum yang masuk P3K ini, itu juga mengeluh, Pak, kesulitan untuk meningkatkan jenjang lagi, Pak. Sekolah spesialis tidak bisa, Pak. Karena kalau kita sekolah tanpa izin belajar, itu tidak bisa diakui, Pak. Walaupun nanti bisa sekolah, tapi kalau mau naik ke spesialis pun, itu nanti tidak bisa, Pak. Itu karena kita dibatasi aturan, tidak bisa meningkatkan alih jenjang kita. Kalau kompetensi itu bisa dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin itu secara garis besarnya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kita tunggu mudah-mudahan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN-nya segera jadi, ya mudah-mudahan. Kita nanti tagih di Komisi 2 seperti apa bentuknya. Tentu mudah-mudahan di situ memuat jaminan sosial bagi semua pihak, terutama ya P3K, karena tentu P3K adalah ASN, ya hak-haknya harus diperjuangkan termasuk jaminan sosial. Ya tentu kalau perubahan P3K dari ke PNS, mekanisme sementara sudah ada hari ini, yaitu ikut tes ketika ada formasi baru di PNS. Mudah-mudahan kan begini, ini juga akan diburu oleh para pelamar umum yang sekarang di luar. Jangan salah, masyarakat Indonesia banyak banget yang mencari kerja hari ini, kan gitu. Nah, kita akan berjuangkan nanti ketika ada formasi dari P3, ada formasi baru PNS, kemudian dibuka untuk umum, pasti kan ada pelamar selain P3K. Nah, kita mudah-mudahan bisa memberikan perhatian khusus. Ada prioritas untuk P3K ya dibandingkan dengan orang-orang baru dari luar yang langsung daftar menjadi CPN. Itu kira-kira ya. Kita gambar oleh kita semuanya. Termasuk gambaran kalau memungkinkan negara anggarannya ada, kemungkinannya ada, ya tadi paling ideal banget tuh tiba-tiba ada perpres yang mengubah seluruh P3K jadi PNS. Sudah banget kalau itu. Amin, amin. Kalau memungkinkan seperti itu yang hanya satu orang yang bisa melakukan seperti itu, namanya Presiden Prabowo. Betul, betul. Ya.